Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masih tetap pada bab Daulah Utsmaniyah. Video kemarin saya jelaskan yaitu terakhir sampai periode kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode ke-1. Pada video kali ini kita lanjutkan pada periode kedua, yaitu pada tahun 1403 Masehi sampai 1566 Masehi. Pada periode ini merupakan masa retriasi kerajaan percepatan pertumbuhan serta perluasan yang terbesar, yaitu dipimpin Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Pada saat itu, setelah Timur Leng meninggal dunia pada tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol dipecah dan dibagi-bagi pada putra-putranya, yang satu sama lain dan saling berselisih. Usaha Muhammad yang pertama kali ialah mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negeri. Muhammad baru diakui seluruh wilayah Utsman setelah berjuang kurang lebih 10 tahun. Muhammad membuat perjanjian damai dengan raja-raja Eropa dan menaklukkan wilayah-wilayah yang menentang satu demi satu. Sultan meninggal tahun 1421 Masehi dan digantikan oleh putranya Murad II. Pemimpin yang kedua yaitu Murad II, yaitu pada tahun 1421 Masehi sampai 1451 Masehi. Pada kali ini banyak tantangan yang dihadapi. Serangan-serangan terhadap dunia Islam membuahkan kemenangan yang memaksa Murad untuk berdamai dengan mereka. Sultan Murad yang semula mengundurkan diri dari panggung politik bangkit kembali guna menghadapi pengkhianatan itu. Dan akhirnya dengan semangat yang tinggi dan serangan yang dahsyat, pasukan Huyunade dapat dilumpuhkan dengan ia lari ke Eropa. Setelah Murad meninggal, setelah itu pada tahun 1451 Masehi dan digantikan oleh putranya Muhammad II. Pemimpin yang ketiga yaitu Muhammad II atau juga disebut dengan Sultan Muhammad Ali Fatah yang berkuasa pada tahun 1451 Masehi sampai 1481 Masehi. Ia terkenal dengan nama Al-Fatih, artinya sang penakluk atau pembuka. Hal itu terjadi pada tahun 1453 Masehi. Pasukan Utsmani memblokade kota berbenteng Kat itu dari segala penjuru. Akhirnya kota itu dapat ditaklukkan. Ibu kota Utsmani dipindah ke kota Edirne. Sultan meninggal tahun 1481 dan diganti oleh putranya Bayazid II. Yang keempat yaitu Sultan Bayazid II pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Berbeda dengan ayahnya, Bayazid ini lebih mementingkan kehidupan tasawuf daripada perang di medan laga. Kelemahannya di bidang pemerintahan yang cenderung berdamai dengan musuh mengakibatkan sultan itu tidak begitu ditaati oleh rakyatnya, termasuk putra-putranya. Akhirnya, Sultan Bayazid II mengundurkan diri dari pemerintahan tahun 1512 dan digantikan oleh putranya Salim I. Yang kelima yaitu dipimpin oleh Sultan Salim, yaitu pada tahun 1512 Masehi sampai 1520 Masehi. Berbeda dengan ayahnya, Sultan Salim I ini memiliki kemampuan memerintah dan memimpin peperangan. Pada saat pemerintahannya Daulah Utsmaniyah bertambah luas hingga menembus Afrika Utara, Syria, dan dapat ditaklukkan, dan Mesir diperintah oleh kaum Mamalik ditunduk pada tahun 1517 Masehi. Sultan Salim sangat sebentar dalam berkuasa dan berjasa
membentangkan wilayah sampai Afrika Utara. Sesuatu hal yang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya. Dia meninggal pada tahun 1520 dan digantikan oleh anaknya Sulaiman I. Yang keenam yaitu dipimpin oleh Sulaiman I atau Sultan Al-Qanuni, yaitu pada tahun 1520 Masehi sampai 1566 Masehi. Pada masa Sultan I ini, terjadilah zaman keemasan bagi kerajaan Turki Utsmani. Wilayah yang sangat luas sekali, Eropa hingga Autaria, Mesir dan Afrika Utara, hingga Aljazair dan Asia hingga ke Persia. Orang Barat menyebutnya dengan sebagai Sulaiman yang Agung. Ia wafat pada tahun 1566 dan digantikan oleh putranya Salim II. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki mengalami kemunduran. Periode ketiga. Pada periode ketiga ini yaitu pada tahun 1566 Masehi sampai 1703 Masehi. Periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mempertahankan wilayahnya. Berikut ini pemimpin periode ketiga, yaitu yang pertama Salim pada tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Yang kedua yaitu Murad III pada tahun 1573 sampai 1596 Masehi. Yang ketiga yaitu Muhammad III, yaitu pada tahun 1596 Masehi sampai 1603 Masehi. Yang keempat yaitu Ahmad I pada tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Yang kelima yaitu Mustafa I pada tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Yang keenam yaitu Utsman II pada tahun 1618 sampai 1622 Masehi. Yang ketujuh yaitu Mustafa I pada tahun 1622 sampai 1623 Masehi. Pada akhir kerajaan kerajaan Utsmani berada di tengah-tengah dua kekuatan monarki, yaitu Astaria di Eropa dan kerajaan Safawi. Melemahnya kerajaan Utsmani pada awal periode ini sebagian besar disebabkan oleh alasan domestik. Selama abad ke-16 sudah tampak bahwa Utsmani hanya bisa bertahan dengan perang yang terus-menerus. Pembunuhan Utsman pada tahun 1628 dan penaklukan Ibrahim pada tahun 1648 dan Muhammad pada tahun 1688. Ada pemberontakan agama yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah di Asia kecil ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan lama, yaitu pada abad ke-13 dan abad 14, tidak seluruhnya lenyap. Pada tahun 1599 muncul gerakan Qorah Yajizi dan Urfa pada tahun 1606. Pemberontakan Kolinder Hoklu disarukan pada tahun 1623 sampai 1628 terjadi pemberontakan Abaza yang melawan Janissary. Memasuki periode keempat. Jadi pada periode keempat ini ditandai secara berangsur-angsur surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan para penguasa wilayah. Sultan-sultan yang memimpin pada periode keempat ini yaitu yang pertama Ahmad III atau putra Ahmad IV, yaitu pada tahun 1703 sampai 1730 Masehi. Yang kedua ada Muhammad I atau putra Mustafa II, yaitu pada tahun 1730 sampai 1754. Yang ketiga ada Utsman III atau putra Mustafa II, yaitu pada tahun 1754 sampai 757. Yang keempat ada Mustafa III yaitu putra Ahmad, yaitu pada tahun 1757 sampai 1774 Masehi.
Yang kelima ada Abdul Hamid atau putra Ahmad III pada tahun 1774 sampai 1788 Masehi. Yang keenam ada Salim III atau putra Mustafa III pada tahun 1789 sampai 1807. Yang ketujuh ada Mustafa IV atau putra Ahmad Al-Hamid I yaitu pada tahun 1807 sampai 1808. Yang ke-8 ada Mahmud II atau putra Abdul Al-Hamid II 1808 sampai 1839. Selama abad 18, tanda-tanda kemunduran kerajaan Turki semakin tampak. Sebab-sebab kemunduran itu terdapat dalam kondisi politik. Pada periode ini pula terjadi perkembangan literatur yang sangat pesat di luar lingkaran ulama. Pada tahun 1727 lahir pelukis-pelukis baru. Pemberontakan Janisari yang dipimpin oleh Patrona Halil pada tahun 1730 yang menyebabkan hilangnya tahta Ahmad. Mahmud memberi kesimpulan bahwa tidak ada jalan lain dalam melaksanakan pembaruan selain melakukan pembunuhan massal. Terhadap Janisari, tindakan itu benar-benar terjadi di Konstantinopel pada 16 Juni 1826. Lemahnya kerajaan pusat telah menjadi karakter kerajaan Utsmani pada abad 18. Di Antolia pada tahun 1739 pada pemberontakan yang berbahaya dari Syariah Beg-Oglu. Periode terakhir yaitu periode kelima. Pada periode kelima ini ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif dari negara di bawah pengaruh ide-ide barat. Adapun sultan-sultan yang memimpin di periode 5 ini, yang pertama ada Abdul Majid atau putra Mahmud II yaitu pada tahun 1839 sampai 1861 Masehi. Yang kedua ada Abdul Aziz atau putra Mahmud II yaitu pada tahun 1861 sampai 1876 Masehi. Yang ketiga ada Murad V yaitu atau putra Abdul Majid I yaitu pada tahun 1876 sampai 1876 Masehi. Abdul Hamid II atau putra Abdul Majid I yaitu pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi. Yang kelima ada Muhammad V yaitu putra Abdul Majid yaitu pada tahun 1909 sampai 1918. Yang keenam ada Muhammad IV atau putra Abdul Majid I yaitu pada tahun 1918 sampai 1922 Masehi. Yang keenam ada Abdul Majid II yaitu pada tahun 1922 sampai 1924 Masehi. Pada tahun 1865, Turki kehilangan Serbia dan kerajaan kecil di Danube. Pada tahun 1878, Serbia, Montenegro, dan Rumania lepas dari Utsmani. Kemunduran politik ini pada akhirnya menghantarkan turunnya Sultan Abdul Majid II pada 1924 setelah diangkat khalifah tahun 1922 dan kemudian hilangnya kerajaan Utsmani.